Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anzali Syahbani dengan NIM A11 2024 15791. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara instalasi WordPress di Ubuntu Server, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan domain dan subdomain setelah WordPress terpasang. Untuk langkah pertama, teman-teman pastikan sudah mempunyai Oracle VirtualBox dan Ubuntu. Untuk Oracle VirtualBox-nya bisa di-download di Google Chrome maupun di browser manapun. Ini dia untuk situs download VirtualBox-nya. Lalu yang ini untuk Ubuntu servernya. Pastikan teman-teman mendownload Ubuntu yang versi terbaru. Langkah selanjutnya, setelah semuanya terdownload, kita akan masuk ke Oracle VirtualBox. Kita klik New. Kita membuat nama untuk mesinnya. Kita kasih nama Vue.ts. Lalu untuk folder penyimpanannya, pastikan ditempatkan pada folder yang penyimpanannya cukup banyak. Karena di dalam folder C penyimpanan saya penuh, saya letakkan di folder D. Untuk OS-nya kita pilih Linux. Setelah itu kita klik specify virtual hard disk. Kita upgrade 25 saja. Setelah itu kita finish. Setelah itu kita klik setting. Kita ke sistem, memorinya kita naikkan. Batasnya adalah yang warna hijau ini, jangan sampai kelewat warna hijau. 4096 saja. Prosesor kita kasih 2. Untuk display kita maksimalkan supaya lebih enak saja. Kita storage. Kita klik yang empty ini. Kita klik ini. Kita choose a disk file. Kita masukkan Ubuntu server yang telah teman-teman download tadi. Untuk foldernya saya letakkan di download. Ini dia untuk file Ubuntunya. Kita klik open. Kita klik OK. Kita klik setting lagi. Untuk networknya kita menggunakan NAT terlebih dahulu supaya bisa mengakses internet. Oke, langsung kita start. Kita tunggu proses instalasi. Kita enter. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung klik yang bagian ini, Ubuntu Bootstrap. Kita klik install Ubuntu. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Setelah itu kita atur untuk bahasanya, yaitu kita pilih bahasa Indonesia, kita next, kita next. Untuk tata letak papan ketik, kita klik yang bagian Indonesia, kita next. Di sini saya tidak ingin tersambung, kita skip, next, kita next, next, kita next saja. Kita pilih hapus disk dan pasang Ubuntu-nya ini. Jadi kita mulai dari awal, lalu kita next. Kita buat akun untuk virtual mesinnya. Sandi terserah, yang penting mudah diingat. Setelah semuanya sudah, kita next. Untuk lokasi saya menggunakan yang Jakarta. Lalu kita pasang. Nah, kita tunggu sampai semua prosesnya selesai. Mungkin pada bagian ini saya akan langsung skip saja. Karena pada tahap ini kita membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, membutuhkan sekitar 30 menitan. Jadi langsung saja saya skip. Proses instalasi servernya sudah selesai. Kita akan melakukan login seperti ini. Klik saja. Kita masukkan sandi yang telah kita buat di awal tadi. Untuk menginstal PS dan lain sebagainya, kita masuk ke terminal. Kita ketik import ctrl alt dan T. Ya, masuk ke terminalnya. Itu langkah pertama, kita akan menginstal yang namanya Surface Edition. Surface Edition berfungsi untuk copy paste teks dan juga untuk mengambil gambar dari Windows yang nanti kita gunakan untuk menampilkan foto di halaman HTML-nya. Tentu saja kalau kita semuanya menjadi masukkan sandi username tadi. Kita akan install Grace Edition-nya.
Nah, di sini di dalam folder user ini terdapat Vbox gas USB driver. Kita bisa langsung masuk ke dalam folder tersebut. Nah, ini kita ketikkan nama folder yang dan itu telah masuk ke dalam folder tersebut. Sudah kita lalu untuk langkah selanjutnya adalah konfigurasi jaringan. Kita keluar dulu dari VMware. Kita pergi ke menu setting, bagian network. Nah, di sini ada daftar satu kan, nah, yang artinya ini untuk internet. Ada kedua, ini kita cetak saja, kita pilih password. Nah, kita masuk ke halaman
kita akan mengaktifkan file kumasnya secara device. Saya beri import ini kita juga drag and drop-nya kita ke bidirectional. Lalu kita bisa login. Kita sudah ke halamannya, kita ke langkah pertama konfigurasi jaringan. Kita akan membuka file yang namanya konfigurasi file yang jika masih kosong, kita akan konfigurasi file tersebut. Jadi saya akan copy saja dari yang sudah saya buat. Saya copy saja. Nah, untuk paste di VM-nya, teman-teman di keyboard ketik ctrl shift dan juga V. Setelah itu kita konfigurasi jaringan tersebut. Dan perlu diperhatikan juga, jika ingin mengisi file ini manual, maka teman-teman harus memperhatikan spasi-spasi tersebut. Contohnya ini, satu, dua. Jika salah saja, maka yang tidak bisa membaca atau error. Jadi perlu diperhatikan, untuk spasinya harus diperhatikan supaya tidak ada error. Maka dari itu saya pas dari file yang telah saya buat tadi. Ini untuk alamat IP VM-nya di central mesinnya ini, dan yang bawah ini adalah untuk IP hostnya. Setelah selesai konfigurasi, kita ctrl, Ctrl, sama O untuk men-save-nya. Lalu enter. Lalu untuk keluar kita Ctrl X. Langkah selanjutnya kita akan mengapply apa yang telah kita sudah konfigurasi tadi. Oh ya, sebelumnya perlu diperhatikan untuk IP hostnya. Hostnya itu harus sama dengan yang ada di VM-nya. Kita boleh beda. Kita klik file, tools, network. Nah, ini harus sama apa yang telah kalian konfigurasi tadi dengan ini. Kalau semisal beda, kita tinggal ganti saja. Nah, karena di sini sudah sama, abaikan saja. Setelah kita tadi memperbanyak, kita langsung cek apakah IP tadi sudah terkonfigurasi atau belum. Nah, di sini tertulis di post 8 inetnya 192.168.591 yang artinya IP tadi berhasil kita konfigurasi. Lalu langkah selanjutnya adalah tes koneksi dari host ke VM dan sebaliknya dari VM ke host. Pertama kita tes dari VM ke host terlebih dahulu. Pin dari host itu
adalah IP dari nah, jika dia sudah reply seperti ini, kita langsung ke paket saja. Paket transmitted 0% paket loss, artinya IP ini sudah saling terhubung dari VM ke host. Sebaliknya kita tes dari host ke VM. Kita klik save, ping IP dari VM yaitu 192.168. Nah, di sini harusnya saling terhubung. 0% loss, artinya sudah saling terhubung. Langkah selanjutnya kita akan install aplikasinya. Langkah pertama kita update terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita langsung install aplikasinya. Untuk melanjutkan kita bikin sudah menginstal. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek status dari aplikasi tersebut. Sudo aplikasi maaf, ini harusnya tidak pakai. Nah, jika di ini tertulis aktif, maka berhasil. Kita langsung cek. Kita langsung cek di browser. Kita ketikkan IP dari VPN-nya 192.168. Nah, harusnya di sini kita berhasil ya, kalau status aplikasinya itu sudah aktif, maka dari halaman IP yang kita aktifkan tadi, maka muncul halaman aplikasi. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal PHP. Kita klik dulu, kita install PHP-nya. PHP
Setelah selesai menginstal, langkah selanjutnya kita akan menginstal MariaDB database. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya kita akan mengamankan database tersebut, mengamankan instalasi database. Isi underscore. Nah, di sini enter password root. Saya tidak menggunakan password karena ini hanya tutorial. Kalau kita ingin menggunakan password, kita langsung enter saja. Install socket, kita yes. Change the root socket. Remove anonymous, yes. Disable login, yes. Setelah kita selesai mengamankan instalasinya, kita akan masuk ke dalam database tersebut. Kita tadi kan tidak memasukkan password. Jika tidak memasukkan password, kita lakukan saja. Langkah selanjutnya kita akan membuat database yang akan kita isi nanti di WordPress-nya. Contohnya seperti ini ya. Ini nama basis data, nama pengguna. Jadi kita harus menamainya harus sesuai ya, supaya nanti kita akan masukkan di sini. Contohnya seperti kita akan membuat database WordPress. Nah, ini kan database-nya WordPress. Ternyata very oke, ini berarti sudah berhasil. Nah, jadi nanti database WordPress ini kita akan memasukkan di pada saat sudah terinstall WordPress-nya. Ini kita akan memasukkan di sini ya. Selanjutnya kita akan membuat nama pengguna. Ini nama pengguna ini kita buat yaitu dengan cara create user. Nah, create user ini terserah mau menamai apa. Kalau saya mau menamai WordPress user, kita kasih kita ketik lagi hostnya dari mana, karena kita menggunakan host lokal, maka kita ketik localhost. Identify by, ini identifikasi dengan apa? Ini identifikasi dengan sandi. Jadi kita tidak boleh lupa sandi yang telah kita bikin di database ini. Selanjutnya saya akan memasukkan password. Jadi nanti kita harus memasukkan sandi ini ke dalam sini. Sama jadi. Very oke. Berarti ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan
Nah, ini juga sudah berhasil. Tahap langkah selanjutnya, jika sudah semua, kita exit saja. Ini harusnya quit. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginstal WordPress-nya. Klik WordPress. Para pertama kita akan ke direktori TMP terlebih dahulu. Sudah masuk ke TMP. Selanjutnya kita akan download WordPress tersebut. Jika sudah selesai, kita langsung ekstrak saja. Sudah kita ekstrak, karena gunakan folder tersebut. Spasi slash selanjutnya adalah mengatur kepemilikan. Mengatur kepemilikannya, kita sudo lalu ini adalah enter. Selanjutnya kita akan memberikan izin supaya kita bisa mengaksesnya. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam konfigurasi untuk membuat domain utamanya. Kita sudo bahwa file tersebut kita isikan file konfigurasi untuk membuat domain utamanya. Ini saya langsung kompas saja. Ini adalah file text. Setelah itu kita kontrol setelah kita konfigurasi domain utamanya, kita akan mengaktifkan cara sudo untuk aktif seperti ini. Kita akan reload aplikasinya.
Sudah kita lewatkan budgetnya, kita akan coba tes di browsernya. Kita tadi menambahkan, nah ini ya, server name ini adalah nama domain utamanya. Jadi kita di browser kita mengakses ini www.anja.com. Nah, di sini langsung menuju ke halaman WordPress-nya. Berarti ini sudah berhasil ya. Nah, langsung proses instalasi WordPress-nya saja. Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita harus menyesuaikan nama-namanya sesuai dengan apa yang kita telah buat di videonya tadi. Sesuai tadi nama penggunanya press start. Selanjutnya kita kasih password personal lokal press. Nah, setelah kita buat harusnya sudah muncul seperti ini. Silakan pemasangan. Setelah ini kita bebas mau menamai apa saja. Contohnya ini mau menggunakan 1, 2, 3, 4. Langsung saja install WordPress-nya. Setelah berhasil, kita langsung masuk nama pengguna yang telah kita buat tadi. Masuk. Nah, kita sudah memasuki ke halaman WordPress-nya. Ini untuk domain utamanya kita buat untuk WordPress. Lalu untuk subdomainnya kita akan membuat HTML-nya. Selanjutnya kita akan membuat subdomainnya. Oh ya, perlu diperhatikan, kita sebelumnya klik tab dulu. Tab kita run as administrator. Kalian cari file host-nya. Kita open dulu. File host biasanya terdapat pada Windows, lalu sistem 32. Habis itu klik driver etc. Ini kita ganti ke auto terlebih dahulu supaya semuanya. Kita konfigurasi yang host ini kita geser ke bawah. Nah, pastikan untuk yang di bawah sendiri ini teman-teman tambahkan ini adalah untuk domain lokalnya, domain utamanya. Jika kita tidak menambahkan ini, kita hapus. Nah, kita refresh. Nah, maka dia tidak akan masuk ke halaman
WordPress-nya. Maka dari itu kita harus menambahkan domain utama tersebut di file browser. Sistem kedua, kita tambahkan domain utamanya tadi. Kita kontrol S, kita refresh. Nah, dia sudah bisa. Jadi kita harus konfigurasi juga di file hostnya, kita konfigurasi di notepad tadi. Maka selanjutnya kita akan membuat subdomain. Untuk langkah pertama kita akan supaya enak konfigurasi background. Kita kompas saja. Setelah kita konfigurasi tadi, kita akan lihat apa saja. Pertama kita akan aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini sistem rehat ini berarti kita harus lihat. Nah, setelah kita telah melakukan download aplikasi, langkah selanjutnya kita akan membuat file untuk HTML. Selanjutnya kita akan mengubah kepemilikannya. Setelah itu kita akan memberikan izin aksesnya. Setelah kita membuat folder tadi, langkah selanjutnya
adalah kita akan mengisikan file HTML. Kita klik download dan enak. Nah, lalu untuk aktifnya adalah kita akan membuka file host dari dulunya. Nah, setelah kita masuk ke dalam folder hostnya, kita ke paling bawah lalu ketikkan 121 spasi nama subdomainnya. Nama subdomain kita tadi adalah seperti ini. Setelah selesai, kita save dengan Ctrl O, enter, lalu keluar dengan Ctrl E. Setelah kita tadi mengedit file hostnya tadi, langkah berikutnya adalah kita akan mengedit file HTML-nya. Kita enter. Nah, di sini kan foldernya masih kosong. Kita akan membuat isi jadi HTML. Saya langsung copy paste saja karena saya sudah buat. Dan ini adalah untuk file HTML-nya. Setelah file HTML-nya sudah dibuat, kita coba untuk mengakses subdomain yang telah kita buat tadi. Kan nama subdomain yang telah kita buat tadi, subdomain. Nah, jadi file HTML-nya akan masuk dalam sini. Subdomain aja lengkap. Langkah selanjutnya adalah menambahkan foto. Ini kan masih kosong. Kita akan berikan foto di dalam filenya. Kita keluar. Kita buka virtual laptopnya. Di sini kita di mesinnya ini kita klik setting. Lalu scroll ke bawah. Pilih ke bagian share folder. Lalu kita klik tambah. Kita klik lagi. Kita akan memilih folder di mana tempat foto kita diletakkan. Karena foto saya diletakkan di foto saya letakkan di sini.
Nah, ini adalah folder foto-fotonya. Saya akan memilih folder yang ini. Lalu untuk auto mount-nya kita checklist, dan juga my global-nya kita checklist. Kita klik OK. Ini karena tadi saya sudah ada, jadi kita tidak perlu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Kita start. Setelah itu kita login. Lalu kita ke terminal lagi. Yang selanjutnya adalah kita akan mengecek gambarnya. Kita coba cek lagi apakah sudah bisa. Nah, ini kan dia sudah bisa masuk ke dalam folder media SF. Lalu ini adalah folder foto kita tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan isi folder ini pada foto kita. Foto-foto ini yang berarti salinan dari Windows ke VM ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan copy paste foto-foto ini ke dalam file HTML-nya supaya fotonya bisa tampil. Karena kita akan memasukkan foto ini semuanya, kita ketik
seperti ini. Sudo cp ini adalah mengcopy dari folder yang ada fotonya, lalu kita pindahkan ke HTML-nya, file HTML yang ada di tujuan operan bilang. Yang berhasil tadi itu kesalahannya adalah setelah JPG ini harusnya ada spasi, tidak ada spasi dia tidak dapat membuat statistik seperti JP spasi media SF, lalu ini adalah nama folder yang ada fotonya. Setelah itu jika kalian ingin memasukkan semua folder foto yang ada di dalam sini, di copy ke subdomainnya, pokoknya yang semua foto yang ada di dalam folder itu pengen di copy, kita kasih tanda bintang seperti titik jpg spasi nama file subdomain. Setelah kita copy, kita coba lihat isi filenya apakah sudah masuk. Ya, jadinya adalah untuk dalam file subdomain terdapat 1 sampai 10, artinya sudah berhasil kita copy dari folder file tadi. Folder ini hasil kita copy ke dalam folder subdomain. Selanjutnya kita akan edit dalam file HTML-nya. Pastikan namanya sama dengan file yang tadi. Di sini namanya sudah sama untuk 1, 2. Ini harus sama ya. Kalau tidak sama, tetap sama saja tidak akan muncul di halaman websitenya. MG Source ini target file HTML-nya, kita akan berikan izin terlebih dahulu. Karena kalau kita beri sama saja, kita akan muncul. Kita coba refresh, ya kan masih belum muncul. Ya, artinya ini harus diberi izin dulu. Fotonya harus kita beri izin dulu supaya bisa menampilkan di sini. Kita beri izin.
sudah kita beri izin, kita coba refresh websitenya apakah sudah muncul foto-fotonya. Ternyata malah menjadi forbidden, don't have permission to access the shop. Tenang saja, kita akan mengatasinya. Kita mengatur kepemilikannya. Yang ternyata kita harus menambahkan data. Nah, ini kita harus menambahkan data yang tidak strip data. Dibuat strip data begini. Itu kita spasi. Nah, kita coba enter. Nah, dia sudah bisa. Setelah kita mengatur kepemilikannya, kita akan mengatur perizinannya. Cara itu karena setelah kita mengatur perizinannya, kita coba refresh. Ini seharusnya sudah bisa. Ya, sudah bisa. Kita scroll untuk fotonya. Dan ini dia adalah website dengan menggunakan subdomain. Ini adalah bentuk foto-fotonya. Mungkin tutorial kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.